Hai teman-teman, sahabat akal sehatku. Peradaban manusia kini sangat maju berkat adanya teknologi. Bermodalkan ilmu pengetahuan dan sains, bumi ini jadi tempat yang nyaman dan aman untuk ditinggali. Teknologi pun semakin maju, dan kualitas hidup manusia pun juga tak akan pernah selangkah mundur. Hal ini sedikit banyak mengubah manusia untuk berbuat lebih. Di kepala para ilmuwan, ternyata banyak muncul ide-ide gila untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terdapat pada manusia secara alamiah. Hal ini diharapkan menjadikan manusia jadi makhluk yang sangat sempurna, dan peradaban manusia berevolusi jadi kaum yang lebih baik. Membangkitkan manusia yang telah mati. Membangkitkan orang yang meninggal adalah hal yang hanya muncul dari cerita-cerita agama ataupun cerita mistis. Namun, sekelompok ilmuwan membuktikan bahwa hal ini ternyata bisa dilakukan melalui sains. BioQuark, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat, mencoba untuk melakukan hal mustahil tersebut. Bahkan perusahaan tersebut mendapat restu dari US Institutional Board Review untuk memulai proyek kontroversial dan ambisius tersebut. Proyek yang diberi judul Reanima berambisi untuk menghidupkan 20 orang yang meninggal asal India yang sudah diputuskan secara legal dan klinis telah meninggal. Perlu diketahui bahwa BioQuark hanya bereksperimen pada orang yang mati otak. Secara medis, seseorang yang mengalami mati otak sebenarnya sudah meninggal karena ia sudah kehilangan semua fungsi otaknya. Meski demikian, seseorang yang mati otak masih bisa tetap hidup menggunakan peralatan life support di rumah sakit canggih. Dalam tujuannya untuk menghidupkan otak yang telah mati, BioQuark berencana untuk menggunakan beberapa teknik seperti penyuntikan peptida, sel induk, dan perangsang saraf yang dapat memicu sistem saraf dan beberapa bagian tertentu di otak bisa tumbuh dan sembuh dengan sendirinya. Hal ini biasanya dilakukan secara alami oleh ikan dan amfibi. Memperbaiki gen manusia. Dunia sains sudah menemukan bahwa perbaikan gen bisa dilakukan pada binatang serta tumbuhan. Namun, saat ini para ilmuwan sedang menjadikan manusia sebagai tujuan selanjutnya. Harapan ini muncul ketika seorang peneliti dari Prancis, Crick Institute London bernama Cathy Naikan mendapat izin untuk mengedit embrio manusia untuk sebuah kajian ilmiah. Izin ini diberikan oleh sebuah badan bernama Human Fertilization and Embryo Authority di Inggris. Teknologi yang akan diusung oleh sang peneliti dan komplotannya adalah sebuah teknologi bernama CRISPR yang membuat ilmuwan mampu mengidentifikasi gen tertentu, mengambilnya, dan mengedit kode DNA di dalamnya. Sebelumnya, teknologi ini berhasil memperbaiki gen dari anjing untuk membuatnya lebih besar, dan untuk babi agar badannya lebih kecil. Meski kontroversial dan melawan kehendak Tuhan, sebenarnya teknologi ini punya tujuan yang mulia. Tujuan utamanya adalah untuk mengeliminasi beberapa penyakit seperti kanker, memperkecil resiko keguguran, dan meningkatkan rasio kesuburan. Satu-satunya resiko dari hal ini adalah resiko kesalahan yang akan ditanggung si pasien dan keturunan-keturunannya. Menciptakan organisme baru dengan DNA buatan. Meski kehidupan manusia di bumi ini sangat beragam, ternyata semua kehidupan ini hanya berbasis dari dua pasang DNA saja, yakni C, G, dan AT. Para ilmuwan ternyata ingin membuat gebrakan dalam dunia sains, yakni ingin membuat organisme yang berbasis dari dua pasang DNA tersebut ditambah dengan satu pasang DNA buatan. Organisme ini dikembangkan dari bakteri E. coli dan disebut-sebut sebagai makhluk alien buatan manusia. Disebut demikian karena ia adalah organisme hidup yang punya DNA yang sama sekali tak sama dengan makhluk hidup lain yang ada di bumi. Hal ini sedikit banyak membantah teori lawas di mana kehidupan hanya akan bertahan dengan DNA struktur yang ada sekarang.
Hal ini membuktikan bahwa tak ada makhluk lain selain manusia. Hal ini juga mengaplikasikan bahwa kehidupan di planet lain mungkin ada, namun berkembang dari struktur DNA yang berbeda dan tentu berkembang dengan bentuk berbeda pula. Membuat sperma buatan. Kemandulan adalah isu sensitif yang dialami masyarakat secara global. Meski hal ini tidak pandang gender, biasanya kaum pria lah yang seringkali terkena masalah ini. Kemandulan pada pria terjadi ketika sel-sel germinal pada testis tidak dapat melakukan pembelahan sel yang disebut meiosis. Ketika meiosis tidak terjadi, sel-sel germinal tidak bisa bertransformasi menjadi sperma yang fungsional. Meski demikian, terdapat harapan bagi pria yang tidak subur. Para ilmuwan di Cina berhasil mengembangkan sperma buatan di laboratorium. Mereka mengambil ekstrak dari sel induk embrionik dari tikus dan memunculkannya dengan beberapa bahan kimia. Hasilnya, mereka mendapatkan sel germinal primordial yang bisa berubah menjadi hormon seks dan sel di testis. Sperma yang dihasilkan dari penelitian ini disuntikan ke tikus betina dan berhasil hamil dan melahirkan bayi tikus yang sehat. Berangkat dari keberhasilan ini, para ilmuwan ini mengadakan penelitian serupa untuk kaum primata. Jika hasilnya positif, percobaan pada manusia akan dijalankan. Tentu, hal ini kontroversial, namun jika berhasil, hal ini akan jadi salah satu opsi dari permasalahan infertilitas.